Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Ibu Susi Puspawati Samosir STH, kami persilakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus kata pengantar dari Ibu Kepala SD Negeri Jayatakan Kota Surakarta. Kepada Ibu Endang Susilati SPT SD kami persilakan. Terima kasih Mbak Yofi waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 SD Negeri Jayatakan Kota Surakarta dalam rangka mengikuti seminar yang diadakan oleh calon kepala sekolah dari SD Negeri Jayatakan yaitu Ibu Winarti SPD. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada inti acara, yaitu pemaparan materi seminar transformasi kepemimpinan sekolah. Pada kesempatan ini, Ibu Winarti SPD selaku PJKS atau bakal calon kepala sekolah akan menyampaikan materi mengenai transformasi kepemimpinan sekolah sebagai upaya mewujudkan sekolah yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan judul peningkatan kompetensi guru dalam strategi pembelajaran melalui pendampingan berbasis kolaboratif culture dan optimalisasi komunitas belajar di SD Negeri Jayatakan. Kepada Ibu Winarti SPD kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih untuk waktunya Ibu Novi. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat semua. Pagi. Sebelum kita mulai, kita eksperimen dulu, walaupun nanti di akhir paparan juga ada eksperimen. Tepuk pagi berarti 1, tepuk siang berarti 2, tepuk sore berarti 3, dan tepuk malam tanpa suara. Kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Berarti bagus dan saudara-saudara. Oke, ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat semua yang ada di ruangan ini. Di sini saya sudah sampai pada tahap akhir untuk mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah di Kota Surakarta tahun 2026, dan sebagai tugas akhir di sini saya akan mengadakan seminar transformasi kepemimpinan sekolah dengan mengambil judul peningkatan kompetensi guru dalam strategi pembelajaran melalui pendampingan berbasis kolaboratif culture dan optimalisasi komunitas belajar di SD Negeri Jayatakan. Setelah mengikuti beberapa rangkaian dalam diklat BCKS dan sekolah, tentang manajerial sekolah, tentang kepemimpinan sekolah, mengapa saya mengambil judul optimalisasi komunitas belajar dan pendampingan kolaboratif culture dalam pembelajaran. Di sini yang pertama adalah metode pengajaran konvensional masih mendominasi proses belajar mengajar di kelas. Ini tentunya sebelum sampai ke latar belakang sudah melalui diskusi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di sini kelompok belajar atau kompel belum berjalan secara optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan belum ada jadwal menetap yang dilaksanakan di kompel di SD Negeri Jayatakan. Kemudian yang ketiga adalah budaya kolaboratif antar guru belum terbentuk secara efektif di lingkungan sekolah. Jadi di sini hasil diskusi saya melihat Bapak Ibu guru masih sendiri dalam mengelola kelas dan dalam menghadapi kendala yang mungkin dialami di kelas. Ya, semua guru di sini masih bagaimana cara saya untuk mengatasi permasalahan ini secara seorang diri. Ya, belum ada pendampingan kolaboratif. Padahal pada
pendekatan pembelajaran mendalam, ya kata kolaboratif, inquiry kolaboratif dan pembelajaran mendalam adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa saya mengambil judul ini? Dari rapor pendidikan di SD Joyotakan, ternyata untuk kualitas pembelajaran di sini kita masih di bawah angka 70. Nah, untuk hal inilah dengan melihat rapor pendidikan di SD Negeri Joyotakan dan berdasarkan diskusi serta hasil pengamatan, saya mengambil judul optimalisasi komunitas belajar dan pendampingan kolaboratif. Ini bisa dilihat hal mana. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran sedang, kualitas pembelajaran dengan metode pembelajarannya. Ini salah satu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Yang kedua adalah dukungan psikologis dan yang ketiga adalah penerapan praktek inovatif yang ini nanti akan kita kupas di sini. Ini sebenarnya kalau dilanjutkan masih banyak ke bawah, tapi saya mengambil 3 poin ini ya, di mana kualitas pembelajaran di SD Negeri Joyotakan masih dalam taraf sedang. Semoga pada rapor pendidikan tahun depan kualitas pembelajaran di SD kita akan berubah menjadi baik. Kemudian dari apa yang sudah diamati, apa yang sudah didiskusikan di sini, saya menarik kesimpulan tentang aspirasi Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD Joyotakan. Di sini 80% guru menginginkan sesi berbagi taktis mingguan yang nanti akan diwujudkan dalam komunitas belajar, di mana guru-guru di SD Negeri Joyotakan membutuhkan ruang kolaborasi yang terstruktur dan reguler untuk meningkatkan strategi pembelajaran secara berkelanjutan. Yang hasilnya tentu saja bukan hanya untuk Bapak dan Ibu guru sendiri, tapi hasilnya nanti pasti akan dirasakan oleh peserta didik. Dan berkelanjutan di sini nanti akan saling mempengaruhi pada saat kita menerima rapor pendidikan di tahun 2027, berarti di rapor pendidikan 2025. Mengapa saya mengambil judul tadi ya tentang transformasi kepemimpinan sekolah, optimalisasi komunitas belajar dan kolaboratif tadi. Di sini transformasi budaya kerja menjadi lebih kolaboratif dan inovatif sebagai kebutuhan mendesak di SD Joyotakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi di sini titik tekannya adalah pada kolaboratif dan inovatif yang nantinya akan kita kerjakan secara bersama-sama. Kemudian dari dukungan penuh dari kurikulum merdeka, ya, itu tadi berubah. Hanya pendekatannya kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, ya, di mana pembelajaran mendalam ini ilmu kolaboratif ini tidak bisa ditinggalkan. Harus beriringnya untuk dapat memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa tujuan dari seminar transformasi kepemimpinan sekolah? Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru SD Negeri Joyotakan minimal 25% melalui program pelatihan dan komunitas belajar terstruktur dalam 3 bulan implementasi. Jadi setelah seminar ini diharapkan nanti akan terbentuk jadwal komunitas belajar yang rutin dilakukan, di mana dari hal tersebut ya diharapkan akan meningkatkan pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya sasarannya adalah mengoptimalkan pelaksanaan ombel minimal 2 kali per bulan. Di sini saya membuat jadwal 1 kali dalam 2 minggu untuk kegiatan komunitas belajar, di mana pada komunitas belajar ini mendorong budaya kolaboratif dan inovatif antar guru. Jadi guru tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah yang ada di kelas kita bawa ke forum, kemudian kita sharing apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi masalah yang kita temukan di kelas. Kemudian untuk inovasi proyek transformasi kepemimpinan sekolah, di sini ada 3 hal yang saya tekankan. Yang pertama adalah komunitas belajar intraspesifik. Di sini kelompok belajar antar guru dengan mata pelajaran sejenis untuk berbagai strategi dan taktik terbaik secara terfokus. Karena kita hanya terdiri dari guru kelas dan guru mapel saja. Di sini guru kelas bisa bergabung menjadi satu komunitas belajar, dan untuk guru mapel juga bisa tergabung dalam satu
komunitas di mana mungkin permasalahan yang dihadapi oleh guru kelas dan guru mawar itu berbeda. Kemudian adalah siklus planning reflect, merencanakan, lakukan, dan melakukan refleksi. Kita rencanakan dulu, kita lakukan, dan setelah itu kita melakukan refleksi dengan terstruktur dan konsisten. Jadi refleksi ini ya akan selalu kita lakukan di akhir setiap kegiatan yang kita buat. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari pembelajaran yang kita tentukan tersebut berhasil atau tidak. Dan ini merupakan hal yang penting ya, karena untuk pembelajaran mendalam tidak lepas dari kata refleksi. Refleksi bisa dilakukan oleh guru ataupun oleh murid pada akhir pembelajaran. Kemudian adalah klinik belajar digital. Di sini platform digital interaktif sebagai ruang diskusi, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi guru secara daring. Mungkin bisa diaktifkan setelah Kombel kita terbentuk. Kita mempunyai aktivitas di platform digital dengan mengadakan Zoom yang bisa diikuti oleh guru-guru di sekolah lain. Nah, ini nanti yang akan menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kita bisa mengolah komunitas belajar kita agar bisa aktif memberikan pengalaman, memberikan saran bagi Bapak Ibu semua. Kemudian untuk tahapan implementasi proyeknya, di sini adalah persiapan dan implementasi. Di sini persiapan materi, sosialisasi kepada seluruh guru untuk hari ini, dan pembentukan kelompok komunitas belajar tentang spesifik. Selanjutnya adalah pelaksanaan siklus plan tunggu refleks secara aktif. Mungkin dari setelah kegiatan ini kita akan membentuk komunitas belajar yang masing-masing mempunyai ketua, sekretaris, bendahara, dan si yang lain. Kemudian setelah kita laksanakan, ya, kita akan melakukan refleksi dan keberlanjutan, di mana hasil evaluasi siklus pembelajaran, identifikasi area perbaikan, serta memastikan proses obrol dan klinik belajar kita berjalan secara berkelanjutan. Karena ini tidak bisa berjalan sendiri, harus bersama-sama untuk menciptakan iklim pembelajaran, untuk menciptakan kualitas pembelajaran yang pastinya akan lebih baik bagi kita sebagai seorang guru dan juga peserta didik. Ini untuk jadwalnya. Ini proyek berlangsung selama 3 bulan. Di bulan pertama persiapan, kemudian implementasi dan refleksi. Refleksi tentunya kita di akhir kegiatan dari pembentukan komunitas belajar. Di mana jadwal implementasi ini dirancang untuk memastikan transformasi kepemimpinan sekolah berjalan optimal dan terukur. Karena ini penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program yang kita lakukan. Kemudian mungkin ada feedback atau tindak lanjut, atau mungkin nanti bisa berupa saran yang apapun titik yang harus kita perbaiki dalam melaksanakan kegiatan ini. Karena refleksi bukan hanya di akhir, ya, refleksi bisa saat kegiatan tersebut berlangsung, ya, di sini bisa dilakukan refleksi apakah sudah berjalan sesuai dengan jadwal, apakah sudah sesuai berjalan dengan perencanaan. Nah, ini nanti bisa kita refleksi bersama. Nah, di sini sumber daya yang dibutuhkan, di sini saya mengambil sumber daya manusia saja yang terlibat, yaitu guru kelas dan guru mata pelajaran, kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin proyek, dan fasilitator Kombel untuk memandu sesi belajar bersama. Jadi nanti setelah Kombel terbentuk, kita akan menunjuk fasilitator bisa berasal dari kita sendiri, di mana ini kita bisa mengambil guru senior. Guru senior tidak terbatas pada umurnya saja, ya. Jadi mungkin ada guru yang umurnya lebih muda, semangatnya lebih baik lagi. Nah, ini bisa ditunjuk sebagai fasilitator untuk memandu sesi belajar bersama. Bukan yang paling pintar di sini yang ditunjuk, ya. Tetapi kalau kita mau bekerja sama, itu nanti hasilnya pasti akan lebih baik. Karena di komunitas belajar tidak ada yang paling pintar dan tidak ada yang tidak pintar. Semuanya pandai semuanya. Mungkin saat pengelolaan kelas atau saat
pendekatan yang dilakukan pada waktu pembelajaran ini akan berbeda satu sama lain. Nah, disinilah nanti kita akan mengadakan sharing praktik baik di mana hasil dari praktik baik tersebut bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh guru lain. Jadi kalau kita pintar, bukan hanya kita hari ini yang pintar, tapi semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 juga merasakan hal yang sama. Nah, fasilitas yang diperlukan di sini adalah ruang belajar untuk sesi komunitas belajar. Misalnya tadi kita buat komunitas belajar yang bisa didaftarkan sehingga kita bisa ada di acara kita bisa dilihat di ruang PTK oleh Bapak Ibu guru dari sekolah lain. Kemudian perangkat digital di sini untuk Bapak Ibu semuanya sudah memiliki, dan kita juga memiliki lab komputer yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian platform daring itu tadi yang membuat kita. Kemudian yang ketiga adalah materi pembelajaran dan modul pelatihan guru. Tentunya ini untuk modul pelatihan guru nanti akan secara bertahap untuk mengikuti pembelajaran mendalam. Jadi untuk sesi yang terakhir ya, untuk monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini ya penting dilakukan untuk mengetahui tujuan kita itu sudah berhasil atau mandek di tengah jalan atau gagal dari awal. Di sini gunanya monitoring dan evaluasi. Pemantauan gagalan terhadap pelaksanaan lomba dan klinik belajar kita. Ini ada Bapak Ibu guru yang ditunjuk sebagai tim monitoring maupun tim evaluasi. Kemudian pengumpulan data peningkatan kompetensi guru secara periodik. Nah, di sini bagi guru yang sudah mengikuti diklat atau seminar tentang pembelajaran mendalam atau tentang coding, nah ini bisa dikumpulkan untuk bisa secara bergantian menjadi narasumber pada komunitas belajar. Kemudian evaluasi efektivitas lomba lintas spesifik minimal 2 kali per bulan, tiap 2 minggu. Kemudian penilaian dampak klinik belajar digital terhadap kualitas pembelajaran. Jadi bukan hanya kita mengajar gurunya harus berubah, tapi bagaimana guru tersebut menciptakan perubahan di dalam kelas. Karena tugas kita sebagai pengajar ini menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau peserta didik kita itu senang, gembira saat belajar di sekolah, maka kualitas kita yang bisa dilihat dari rapat pendidikan pun juga hasilnya tidak akan mengecewakan. Kemudian refleksi bersama, jadi setelah kita selesai melaksanakan satu kegiatan, kita akan melakukan refleksi berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan, sampai mana kita mengerjakan sesuatu. Nah, setelah program nanti berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan, dampak apa yang diharapkan? Yang pertama pastinya adalah peningkatan kompetensi guru secara signifikan melalui siklus pembelajaran berkelanjutan dan komunitas belajar yang optimal di SDN Yogyakarta. Ini yang kita harapkan. Peningkatan kompetensi guru bisa dilihat dari mana? Yang paling jelas bisa kita lihat dari rapor pendidikan kita. Karena acuan kita untuk melihat bagaimana tuh guru itu bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya, itu bisa dilihat pada rapor pendidikan. Kemudian budaya kerja kolaboratif terbangun antar guru berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran siswa secara menyeluruh. Ini yang diharapkan, guru tidak lagi bekerja sendiri, ya, karena nantinya budaya kerja kolaboratif atau kolaboratif culture ini akan menjadi pembiasaan yang terus akan kita lakukan. Pada saat praktik berbagi praktik baik itu tidak ada yang paling pandai di situ, tidak ada yang merasa gagal, tidak ada yang merasa ini loh aku kelasku paling hebat, tidak ada. Karena semua kelas harus hebat. Dan ini fungsi dari budaya kolaboratif. Nah, kemudian untuk ringkasan dan kesimpulan di sini tadi latar belakang dan potensi yaitu metode konvensional masih dominan. Kemudian tombol belum optimal, budaya kolaboratif belum terbentuk secara efektif. Kemudian tujuan smart dan inovasi, peningkatan kompetensi guru minimal 25%. Kemudian optimalisasi tombol 2 kali per bulan melalui
komunitas belajar intraspesifik, kemudian pelaksanaan siklus plan, do, dan reflect, serta klinik belajar digital. Kemudian implementasi dan sumber daya, di mana 4 hal tersebut didukung oleh guru, kepala sekolah, fasilitator, dan perangkat digital dalam kerangka kurikulum bertinggi. Nah, ini kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan dari depan. Semoga nantinya seminar ini bukan hanya wacana saya saat menjadi BCKS, semoga nanti bisa dilanjutkan untuk diterapkan di SD Negeri Jayatagara. Nah, sudah cukup. Terima kasih dan jangan lupa tersenyum. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan speaking sebentar ya, dilanjutkan sebaiknya. Ini lagu yang diperdengarkan 11 hari berturut-turut ketika diklat kanan dari Dirjen JPK itu tidak semua waktu bisa dilakukan. Ini rukun sama teman. Kita berdiri ya Bapak Ibu. Kita berdiri, kita gerak dan lagu simpel kok geraknya. Silakan. Ya berdiri. Oke, pakai gerakan dan lagunya. Pak. Berbeda rupa dan kemampuan hanya bisa menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran, menjalin persahabatan bersama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Hari ini berkembang, rukun sama teman. Semua insan ciptaan Tuhan, berbeda rupa dan kemampuan, saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran, mari jalin persahabatan rukun sama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman, rukun sama teman. Tepuk tangan buat kita semua. Kami sampaikan kepada Ibu Yunarti SPD selaku Bakal Calon Kepala Sekolah atau BCKS atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua dalam menjalankan tugas sebagai pendidik maupun tenaga pendidikan. Bapak, Ibu, guru dan karyawan SD Negeri Jayatagara Kota Surakarta yang kami hormati, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, menyampaikan tanggapan maupun berbagi pengalaman terkait materi yang telah disampaikan, kami persilakan. Halo Bapak Ibu, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke saya.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Win yang sudah memberikan pemaparan materi yang cukup menarik hari ini, Bu. Ini hal baru bagi kami. Semoga bisa menjadi bahan kita bersama dalam berkembang, Bu. Satu hal yang ingin saya dalami dari materi hari ini yaitu bagaimana jika ada guru yang merasa sungkan atau takut dinilai kemampuannya pada saat dilakukan pengamatan kelas sejawat, Bu. Ini kan berkaitan dengan ewong sultan gitu loh. Terima kasih, Bu. Kepada Ibu Winarti, kami bersemangat untuk memberikan tanggapan dan jawaban. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Dwi. Ini pasti saya pun pasti juga akan mengalami kalau diminta untuk memaparkan praktek baik saya di kelas di hadapan teman-teman. Pasti ada rasa sungkan, ada malu, kok kayak aku sih paling jelek, kok kayak apa yang saya terangkan itu tidak sama dengan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini dengan adanya collaborative culture ya, budaya kolaborasi di sini untuk meminimalkan rasa sungkan, rasa takut bahwa kita semua belajar. Intinya pada itu. Kita belajar dan kita mau berubah. Yang pasti itu dulu yang kita miliki. Saat ada sharing praktik baik ya, kita melakukan sesi pembelajaran kita di kelas di hadapan teman-teman kita. Di sini kita semua singkirkan rasa bahwa aku itu paling. Tidak ada yang paling, karena kita itu semua berkolaborasi ya untuk mewujudkan pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Satu guru baik, 5 orang guru yang belum maksimal itu tidak akan menjadikan sekolah kita paling baik. Tapi kolaborasi, kerjasama yang baik, kolaboratif, ini nantinya yang akan membawa dampak yang signifikan. Jadi untuk yang sungkan ataupun yang tadi itu nanti bisa dihilangkan ya. Khususnya Pak Dwi, mungkin nanti Pak Dwi malu karena paling muda ya. Terus kemudian pemanfaatan biayanya juga bagus. Nah itu nanti itu tidak ya, kita merasa sama di sini, kita sharing saja. Mungkin nanti ada yang hal baik yang sudah kita laksanakan di kelas bisa diambil hikmahnya oleh guru kelas yang lain, di mana satu permasalahan itu bisa selesai saat kita melihat teman kita memaparkan sesi praktik. Jadi untuk rasa suka, rasa takut mohon dihilangkan karena kita bekerja bersama, kita berkolaborasi, tidak ada yang paling dan paling. Seperti itu Mbak Dwi. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Oke, lanjut. Untuk paparan yang sudah disampaikan oleh Bu tadi biasanya terkait dengan kombel, karena ternyata kombel itu memang berdampak baik sekali bagi sekolah maupun Bapak Ibu guru agar proses pembelajaran ini semakin baik. Pertanyaan saya, bagaimanakah caranya memastikan bahwa untuk pelaksanaan kombel dan pendampingan itu nanti tidak akan mengganggu jam mengajar efektif siswa? Karena mungkin setelah pembelajaran mungkin Bapak Ibu guru juga capek atau mungkin ada hal-hal atau pekerjaan lain yang juga menanti setelah pembelajaran ya. Ini untuk pelaksanaannya bagaimana agar kombel dan pendampingan itu bisa efektif dan efisien. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk saya bertanya. Tadi materi yang sudah Ibu paparkan tentang peningkatan kompetensi guru dalam strategi pembelajaran melalui pendampingan berbasis kolaboratif, culture, dan optimalisasi komunitas belajar di SD Negeri Jayapura. Nah, Bu, saya mau bertanya tentang apakah yang dimaksud dengan kolaboratif culture dan apa hubungannya dengan komunitas belajar? Mohon dijelaskan ulang kembali. Terima kasih. Terima kasih untuk dua pertanyaan.
langsung saya jawab ya. Saya ke pertanyaan kedua dari Ibu Tuti ya, bagaimana agar kegiatan tombol tersebut tidak mengganggu jam pelajaran ya, karena kita tahu setelah dari jam 7 sampai jam 1 lebih 10 menit itu energi kita sudah habis terkuras di kelas. Ini pasti kita merasakan sama ya, Bapak Ibu. Tapi tentunya dengan adanya jadwal ya, semuanya sudah terstruktur, sudah terjadwal bagaimana komunitas belajar itu harus dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Mungkin ini sebelum pelaksanaan Bapak Ibu guru sudah ada persiapan ya. Jadi sudah mempersiapkan dengan diri dengan baik bahwa hari ini misalnya Jumat kedua ini kita akan melaksanakan tombol, kemudian Jumat keempat kita akan melaksanakan tombol, kemudian kan tidak semua Bapak Ibu guru tampil. Di sini bisa dijadwalkan kelas berapa dulu yang tampil, misalnya Jumat kedua kelas 1, Jumat keempat kelas 2 dan seterusnya. Dan ini pastinya dilaksanakan setelah anak didik kita, siswa kita pulang. Jadi kita bisa istirahat dulu sebentar. Kalau dilaksanakan hari Jumat mungkin sampai jam 12:30, dari jam 12:30 sampai jam 2:45 itu kita bisa melaksanakan tombol yang pastinya tidak mengganggu ya hak dari siswa-siswa kita untuk mendapatkan jam belajar, itu yang pasti. Demikian Bu Tuti, mungkin masih sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, mungkin tadi belum begitu jelas Ibu Susi, terlalu cepat tadi yang menjelaskan. Di sini yang dimaksud dengan kolaboratif culture ya, antara kebudayaan kolaboratif itu kolaborasi, saling bekerja sama. Budaya saling bekerja sama, bukan hanya saya saja guru kelas 2 yang bekerja, tidak, tapi kita bekerja bersama-sama. Kemudian apa hubungannya dengan komunitas belajar? Di sini Reni, setelah kita berkolaborasi ya, kita nanti akan lebih mudah ya, dalam membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar ini merupakan hasil dari kolaborasi guru kelas 1 sampai kelas 6, guru Makola agama Islam, Kristen Katolik dan Pendidikan Jasmani, di mana di sini kita akan berkumpul bersama, berkolaborasi untuk bisa menemukan satu solusi dari tiap-tiap permasalahan yang dihadapi di kelas. Mungkin dari paparan teman kita yang dari guru agama Islam saat sharing tiba kita tahu, oh ternyata untuk anak yang mudah marah, mudah tantrum itu penanganannya bisa seperti ini. Nanti bisa kita laksanakan di kelas. Tentunya dari hal-hal baik yang tiap 2 minggu ini kita dapatkan itu nanti akan membentuk budaya ya, untuk saling bekerja sama, untuk saling melengkapi guna memecahkan permasalahan yang ada di sekolah kita. Seperti itu Bu Susi, apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semua yang ada pada pagi hari ini. Silakan Bu Intan. Oh ya, sudah jelas tadi ya. Jika sudah tidak ada, bisa dilanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Yanti SPD atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya jawab kita akhiri. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Yanti SPD atas sampaian diskusi yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Jayatalan Kota Surakarta yang kami hormati, tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan seminar transformasi kepemimpinan sekolah pada hari ini telah kita ikuti bersama. Semoga ilmu, wawasan, serta pengalaman yang telah disampaikan oleh Ibu Winarti SPD selaku PJKS dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan serta pelayanan pendidikan di SD Negeri Jayatalan Kota Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, narasumber yaitu Ibu Winarti SPD, serta seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan antusiasme. Sebelum acara kita akhiri, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, seraya memohon agar ilmu yang telah kita peroleh pada hari ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kemajuan pendidikan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Terima kasih. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan seminar transformasi kepemimpinan sekolah di SD Negeri Juara Kota Surakarta. Saya Novia Chandra selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.